Kita sering mendengarkan kata mengalir, aliran. Apa maksudnya? Oke, gini. Bumi itu 70%-nya isinya adalah air. Begitu juga tubuh manusia. 70%-nya itu adalah air. Jadi belajarlah dari air yang selalu mengalir, tetapi kita harus bisa berenang agar kita tidak tenggelam di dalam air itu. Pada suatu saat saya pernah berjalan ke Jogja. Saya mampir sebuah kafe, itu ada di pinggir kali. Di sana saya mendapatkan suatu pelajaran. Saat saya memandang sebuah aliran dari arus sungainya yang deras itu, saya berpikir, arus sungainya itu alirannya terus menuju ke depan. Dan dia tidak pernah kembali lagi arusnya. Itu seperti sebuah kehidupan di mana kita selalu maju ke depan, meninggalkan masa lalu kita. Ketika saya amati lagi, sebuah arus dari aliran yang deras itu terhalang oleh sebuah batu. Dan sebagian besar airnya terus mengalir, dan sebagian besar seperti melawan arusnya, sehingga menimbulkan sebuah arus balik, yang dimana ombaknya itu diam, stay di situ aja, karena dia berusaha melawan arusnya. Di sini pelajarannya adalah batu itu adalah masalah kita. Tergantung dari kita. Kita mau mengalirinya langsung dengan menghadapinya, atau kita menjadi arus balik dari perlawanan masalah kita, yang dimana kita akan diam di situ, tidak akan move on. Oke, sebuah air yang terus mengalir, ketika sebuah airnya itu kotor, tapi dia tetap mengalir, maka kotoran itu akan mengendap di bawah. Airnya tetap mengalir menjadi bersih. Endapan itu adalah masa lalu kita, tapi hidup itu harus terus berjalan. Kita sering belajar mengenal diri kita, termasuk aliran-aliran yang ada di dalam diri kita. Aliran emosi kita yang kita sebut emotion, energy motion, atau sering kita sebut adalah dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita, yang sering kita sebut rasa. Ketika sebuah rasa ini bisa kita kelola, di sana kita akan bisa membaca aliran yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sadar aliran ini mau kemana, kita bisa menyeimbangkan mana yang harus dilebihkan, mana yang harus dikurangkan, sehingga terjadi keseimbangan. Disinilah kebijaksanaan seorang manusia. Sifat air salah satunya juga adalah dia mengikuti wadahnya. Ketika sebuah air itu masuk di dalam sebuah gelas, dia akan menjadi gelas air yang di dalam wadahnya itu. Ketika sebuah air ada di mangkok, dia akan mengikuti wadah si mangkok itu. Seperti hidup kita, seperti air itu sendiri, dia selalu mengalir terus mengikuti wadahnya. Disitulah yang dinamakan keselarasan. Ketika keselarasan itu terjadi, air itu terus mengalir dan menyatu kepada sebuah lautan menjadi sebuah samudra yang dinamakan kesempurnaan. Itu seperti kehidupan kita. Ketika kita selaras, hingga nanti pada satu saat kita menyatu pada lautan samudra, itulah kesempurnaan. Ada beberapa hambatan, sumbatan di dalam sebuah aliran ini. Seperti yang pernah saya bicarakan sebelum. Karena dia selalu melawan arusnya. Dan ada lagi, sekarang lagi ngetren. Banyak orang yang menyangkal keberadaan dualitas, ingin menghilangkan, ingin melampaui. Dia memihak satu dualitas. Yang dimana yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu adalah si dualitas itu sendiri.
segala si positif dan negatif. Ketika kita menghilangkan si dualitas, apa yang bisa kita baca? Aliran itu akan tersumbat. Oleh karena itu, belajarlah dari air, terus mengalir. Kita harus bisa berenang hingga tidak tenggelam. Kita terus menatap ke masa depan kita. Tinggalkan masa lalu itu. Biarkan dia mengendap di bawah. Setiap hari kita memulai hidup kita yang baru. Itulah kita menjadi sebuah aliran untuk menuju kesempurnaan.